Siap, doa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan absensi dulu ya. Hari ini siapa yang sudah berangkat? Banyak buku tidak Bu. Kenapa Mas Butet? Males. Ada lagi? Uni. Ada. Itu. Ya nanti semoga yang tidak berangkat karena sakit atau karena berhalangan bisa segera diberi kesempatan untuk bisa berangkat lagi. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai Al-Quran Hadis kelas 9. Benar kelas 9? Sebelum memasuki materi, Ibu ingin mengetahui materi kemarin. Kemarin kita belajar tentang apa? Lupa Bu. Tentang itu Islam. Ya, kemarin kita belajar mengenai kategori ada Islam, tasawuf dan juga yang lainnya. Sekarang kita akan belajar mengenai semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat mulia. Kenapa kita mesti semangat dalam menuntut ilmu? Kenapa? Ada yang tahu? Agar kita. Ya, benar sekali. Agar kita memiliki ilmu yang dapat menuntut kita ke jalan yang benar. Sebelumnya, ini kan judulnya meraih martabat mulia. Kira-kira martabat mulia itu seperti apa sih? Martabat itu apa? Ada yang tahu? Ya, jadi martabat itu bisa disebut juga derajat atau tingkatan. Nah, setiap orang yang memiliki ilmu pasti akan memiliki kelebihan dibanding orang lain. Mereka akan memiliki keistimewaan yaitu yang diberi oleh Allah berupa derajat yang mulia. Selanjutnya, mengapa kita perlu mempelajari pelajaran ini, yaitu untuk meyakini kebenaran isi Al-Quran mengenai kedudukan orang yang berilmu. Kedua, untuk menghargai ilmu, dan juga supaya kita dapat membaca Quran Al-Mujadalah ayat 11 dengan tartil dan menghubungkan isi kandungannya mengenai menuntut ilmu dengan semangat. Kemudian yaitu menunjukkan hafalan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Mengapa kita perlu menuntut ilmu? Karena dengan ilmu kita dapat mengetahui mana sih di mana ibadah yang benar, di mana sholat, acara sholat yang benar. Tapi menuntut ilmu itu tidak hanya soal ibadah saja. Dalam keseharian kita misalnya, dalam berjual beli atau apa, misalnya kita dalam berdagang. Kalau kita tidak memiliki ilmu, pastinya kita akan mengalami kerugian. Nah, ini juga seperti yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Coba, Ibu ingin kalian membaca. Siapa yang menghendaki kehidupan di dunia harus disertai dengan ilmu, dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat juga harus dengan ilmu. Ya, benar sekali. Jadi ilmu itu tidak hanya digunakan untuk dunia, tapi juga untuk Akhirat. Oke. Seperti dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Ayo baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima
dalam surat ini tuh menjelaskan kepada kita bahwa dalam menghadiri majelis, terutama dalam mencari ilmu, kita harus memberi keamanan. Misalnya saja dalam berangkat sekolah, ketika ada teman kita berangkat ke sekolah, kita harus tetap menyambutnya, jangan malah kok telat, malah disuratin atau di ejek. Ya. Contohnya bagaimana? Contoh ada dalam menghadiri majelis ilmu, ini yaitu yang pertama saling menghormati. Misalnya dalam berdiskusi atau apa-apa, kita harus menghormati. Misalnya juga dalam ketika ibu guru sedang menerangkan, kita juga harus mendengarkan. Datang pada waktunya. Dan jadi dalam menuntut ilmu kita juga harus disiplin atau datang tepat pada waktunya. Kemudian isi kandungannya lagi apa? Kalian bisa membaca? Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ya, benar sekali. Jadi setiap orang yang berilmu akan diberi beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dapat dipahami bahwa ayat ini mengajarkan kita bahwa orang yang beriman dan berilmu dan diamalkan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya akan diberi derajat yang tinggi. Jadi berilmu saja tidak cukup, harus juga diamalkan. Ketika diamalkan dengan baik, maka akan berhasil baik. Dan ketika buruk, ya tidak akan bermanfaat ilmu yang kita miliki. Dalam Al-Quran Al-Mujadilah ini juga menyebutkan pentingnya ilmu. Karena ilmu, manusia dapat mengetahui hakikat kebenaran. Ini ada satu pertanyaan, maka sebagai seorang pencari ilmu, bagaimana sikap kita dalam menuntut ilmu? Saya Bu, Ya, rajin belajar. ya, benar sekali. Ada lagi? Saya Bu, Apa? sabar ketika mempelajari ilmu. Ya, benar. Ada lagi? Tulis Bu, Apa, Mbak? tekun dan tidak mudah segera. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk yang sudah benar. Oke, selanjutnya Ibu ada kuis. Bisa 3 anak maju ke depan? Ya, siapa yang mau maju lagi? Coba di sini berbaris. Di sini ada kuis berangka 1, 2, 3. Kalian bisa memilih di antara angka tersebut. Satu. Yang pertama, ya, coba dari Mbak Nurul Wanita, nomor 1. Kita lihat ya. Coba dibaca dan dijawab. Dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dijelaskan tentang orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah adalah jawabannya D. Orang yang beriman dan berilmu. Bagaimana teman-teman? Benar, pertama Mbak Ika. Coba silakan. Terima kasih. Kemudian Mbak Ika, nomor 2. Silakan. Yang nomor 2, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Terdapat dalam Quran surat B, Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Benar anak-anak? Nah, Sekarang coba kita silakan. Kemudian untuk Mbak ini yang ketiga. Silakan, Mbak. contoh ada menghadiri majelis ilmu, di antaranya adalah sebagai berikut kecuali C. Membuat keributan. Ya, benar anak-anak? Benar. Benar. Ya, dan dulu kita tahu bahwa sangat besar sekali orang yang memiliki ilmu. Oke, selanjutnya Ibu ada satu syair tentang mencari ilmu. Ada yang tahu? Bagus.
sementara itu juga sangat sabar biaya Ustaz dan waktunya. Ya, karena salah satu syarat untuk menuntut ilmu adalah semangat. Jadi semangat itu penting dalam menuntut ilmu. Jadi semangatnya jangan malas-malas. Oke, dari pembelajaran tersebut dapat kita simpulkan bahwa orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah adalah orang yang beriman dan berilmu dengan diberikan beberapa derajat oleh Allah. Maka itu semangatlah dalam menuntut ilmu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak Oke, kalau tidak, ibu ada tugas untuk kalian untuk menghafalkan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Nanti pertemuan berikutnya bisa maju ke depan untuk menghafalkan yang pelajarannya. Mungkin sekiranya itu saja yang dapat kami sampaikan.